Aduh, pusing banget nih ngatur keuangan bulan ini. Tagihan numpuk, tabungan segini-gini aja. Bingung deh mau mulai dari mana. Kenapa Audrey? Kok kelihatannya stres banget sih? Iya nih Kades, lihat deh. Masa tabungan aku segini-segini aja. Bingung deh cara ngatur keuangan tuh gimana sih? Kayaknya kamu butuh teman yang bisa bantu kamu ngasih solusi deh. Temen? Ada solusi? Siapa? Tenang aja, aku kenal kok mas-mas IDX yang bisa kasih kamu tips biar lebih pintar ngatur uang. Mau? Aku panggilin ya? Mas-mas IDX. Iya, Mbak. Gue dari mas IDX yang datang manggil kopi. Kalian manggil saya. Udah kalau gitu Mas Adi, minta tolong bikinin kopi ya buat tamu kita ya. Oke, tunggu ya. Kasih. Thank you Mas Adi. Selamat siang. Halo, Audrey. Nah, kenalan dulu kali ya, Audrey di Mas Kemas. Mas Kok saya Kemas. duluan sih? Baiklah. Belum kenalan udah tahu ya? Baiklah, kita mulai saja Q&A bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Nah, Mas Kemas, boleh dong ceritain ke Sobat Pasar Modal tentang pengalaman Mas waktu pertama kali pentingnya ngatur duit. Nah, apa sih momen yang bikin Mas sadar kalau mengelola keuangan itu tuh penting banget gitu? Sebenarnya kalau ditanya penting ataupun sadar, nggak ada yang sadar kali sebenarnya. Karena memang kita itu kan dilatih oleh orang tua, terutama saya generasi milenial, dilatih oleh orang tua itu ya nabung, taruh uang di bank gitu kan ya, terus kasih uang jajan, ya buat jajan. That's it. Kan kita nggak diajarkan untuk investasi, gitu ya. Nah karena itu, ketika saya pertama kali kerja di tahun 2004, jujur saya nggak pernah tahu yang namanya ngatur duit. Ketika dapat uang gajian, ya selayaknya pekerja lah ya. Kira-kira apa yang dilakuin ketika habis gajian? Konsumtif. Pasti dong. Bayar tagihan. Pasti dong. Bayar gitu tagihan, kan ya. benar-benar. Nah karena itu memang ketika bicara pekerja kantoran di awal-awal, hal pertama adalah kita akan mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan kita ketika pertama kerja. Ya beli baju kantor, celana dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin beli handphone. Nah jadi itu hal yang lumrah. Tapi memang kita enggak, luar biasa. Oh iya makasih ya. Kopinya mantap ya. Ini kopi apa sih? Ini kopi di hati. Di hati masnya ya. Oke, makasih ya mas. Makasih Mas. Dilanjut. Oh iya, dengerin ya Mas. Jadi kita lagi ngobrolin soal ngatur duit mas. Pasti masnya belum tahu tentang ngatur duit kan? Belum. Saya nggak pernah nabung juga nih Mas. Gimana Waduh. nih Mas? Nah pasti kan masnya juga gajian ya. Nah artinya ketika kita punya uang dari hasil gaji, kita mesti atur tuh. Nah sebelum 2004 jujur saya nggak tahu. Namun ketika saya mulai kerja, saya mulai berpikir, ini uang kalau seandainya buat jajan, ya endingnya kan habis gitu aja, nggak ada hasilnya. Nah apalagi dulu ada lembur dulu saya. Ini boleh jujur nggak gaji saya berapa di tahun 2004? Boleh, spill Ya, 1,4 juta. 1,4 juta. Itu Pada habis saat buat itu? apa aja tuh? Hah? Habis buat apa aja tuh waktu itu? Iya pasti buat transportasi ya, buat jajan. Namun karena saya lembur, saya bisa dapat 2 kali lipat. Jadi more or less sekitar 3 juta lah. Iya. Nah pada saat itu ya memang kebetulan karena saya udah bekerja pasti mulai berpikir untuk memberikan uang ke orang tua. Jadi dulu saya cacah 1 juta buat orang tua, 1 juta buat operasional kantor, 1 juta lagi saya biasanya buat pacaran ya seperti layaknya anak muda pada saat itulah ya. Sekarang sih juga sama, masih muda juga. Saya pengen dengerin lagi sebenarnya. Saya nggak bisa nabung, soalnya saya nggak bisa nabung. Nah. Cuman saya ini dulu ya, cicipin dulu. Silakan Mas. Jadi memang ketika bicara ngatur duit itu mau nggak mau harus kita paksakan. Nah yang paling penting adalah kita mesti mulai nyisin uang dari gaji kita berapa, terus kita catat. Karena kalau nggak dicatat itu bahaya. Oh. Apalagi nih fenomena yang anak-anak Gen Z tuh ada kayak tagline gitu, gaji UMR, gaya DPR. Karena saking konsumtifnya kan. Apapun yang keluaran terbaru pasti pengen beli ya. Nah benar, apalagi gadget. Nah, sekarang tuh kan banyak tuh Mas, pay later lah, atau kartu kredit yang kita udah bisa apply nih di awal-awal kita kerja. Sebenarnya utang itu bagus atau enggak sih Mas? Nah kalau bicara hutang sebenarnya ada yang bagus ada yang enggak. Contoh kasus lagi kan ini berdasarkan experience. Dulu hutang pertama saya adalah saya beli motor. Motor pertama saya nggak mungkin spill merek ya. Jadi cut gitu ya.
Jadi motor pertama saya beli 13.150.000. Tapi saya kredit selama 3 tahun. Nah, kebutuhannya itu memang buat yang tadinya saya ke kantor naik umum, akhirnya saya jadi naik motor. Jadi bukan buat dipajang di rumah, tapi buat saya perjalanan dari rumah ke kantor dan berharap supaya cost-nya lebih irit dong. Iya gak sih? Artinya realistisnya? Faktanya memang lebih irit, karena daripada saya mikirin naik umum suka telat. Kalau seandainya dulu kan KRL kan nggak kayak sekarang ya. KRL dulu kan bisa dibilang iya bagus sih, cuma ada cangcing. Iya persis. Nah jadi agak sedikit berbeda gitu ya teman-teman. Nah karena itu pada saat itu saya ngelihat secara cost waktu ya dengan nyicil motor artinya itu lebih worth it, karena ketika saya pulang malam ya saya bisa lebih cepat nyampe rumah dan istirahat lagi gitu ya. Nah itu menurut saya cicilan atau hutang yang nggak apa-apa kalau seandainya kita memang bagus-bagus aja untuk berhutang untuk membeli motor dan kebutuhan buat transportasi gitu ya. Nah yang jadi problem sekarang, fenomena yang ada di teman-teman Gen Z ataupun milenial sekarang adalah mereka berhutang buat gaya. Benar. Simple. iPhone 14 baru keluar, beli dong. iPhone 15 keluar, beli lagi. Ada ya iPhone 14-nya nggak kenapa-napa. Masih bisa dipakai. Betul. Nah itu yang terjadi. Ketika bicara hutang, ada utang yang produktif, ada yang enggak. Nah kalau seandainya beli barang yang nggak digunakan, apalagi barang cuma nganggur di rumah, itu menurut saya nggak produktif. Tapi kalau digunakan, itu menjadi hutang yang produktif. Oke, berarti berhutang itu nggak melulu negatif ya, Mas? Ketika kita menggunakan hutang itu dengan baik, untuk tujuan yang produktif, bahkan benefitnya lebih besar buat kita, it's okay loh buat nyicil, it's okay buat punya kredit gitu ya. Tapi yang dilakukan anak muda zaman sekarang, kebanyakan malah konsumtif gitu, beli barang-barang yang nggak ada value added-nya gitu buat hidup mereka. Dan satu lagi, biasanya orang berhutang itu nggak mau sabar. Maksudnya gimana? Dia udah punya hutang nih, satu barang yang memang produktif. Contoh, dia hutang motor seperti saya kemarin. Nah, mungkin loh ya, handphone saya waktu itu masih bisa digunakan, tapi belum secanggih yang seharusnya. Ya zaman dulu kan mungkin cuma WhatsApp, SMS, nelpon dulu ya. Tapi ada fitur terbaru nih sekarang yang zaman dulu itu ada bisa push email. Gitu ya. Memang ada kebutuhan pada saat itu terkait dengan pekerjaan. Tapi yang jadi masalah adalah saya masih punya hutang motor nih. Nah, kadang-kadang namanya manusia ya, kan nggak mau sabar nih, nggak mau nunggu sampai hutangnya lunas dulu, langsung hajar lagi deh hutang kedua. Emang iya butuh, tapi masalahnya adalah impact-nya hutang itu jadi besar dong. Dan logiknya adalah ketika hutangnya makin besar, otomatis yang namanya cost buat biaya ke kantor ya harus kita tekan. Yang jadi masalah sekarang, orang mau berhutang banyak, cost-nya nggak mau dikecilin. Cost buat makannya segala macem, akhirnya dia stay di situ kan. Nah otomatis uang yang disisihkan buat nabung juga nggak ada. Akhirnya semua terbuang buat hutang. Nah karena itu hutang produktif juga jangan kebanyakan. Jadi tetap mesti diatur dong. Jadi walaupun produktif itu positif, tapi kita juga perlu bijak nih buat benar-benar menggunakan hutang itu ya. Nggak semua hutang produktif itu juga baik ternyata. Nah, terus kan tadi Mas juga sempat singgung sedikit tuh, jadi nggak ada pos untuk investasi. Nah terus nyesel nggak sih Mas, kayak kok gue nggak investasi ya dari dulu kayak gitu? Ada. Jadi penyesalan saya itu adalah waktu di tahun 2008. Wah, kenapa tuh cerita? Aduh, sebenarnya saya bekerja itu udah di perusahaan TBK dari tahun 2004. Tapi kalau ditanya orang gitu ya, kerja di mana? Di perusahaan ini TBK gitu kan? Apa tuh artinya TBK listrik bursa gitu ya? Ya artinya terbuka aja. Tapi nggak tahu apa ini sebenarnya perusahaan bisa dibeli loh. Gitu ya. Jadi kita bekerja situ kan, mestinya kita juga menjadi pemiliknya gitu ya. Ini nggak karena cuma taunya TBK ya udahlah gitu ya. Nah kebetulan pada saat 2009 itu, kebetulan waktu itu saya mau nikah. Nah, pada saat mau nikah, saya nggak tahu sama sekali tentang investasi. Yang saya tahu, saya cuma di warning sama orang tua saya gini. Bapak saya ngomong gini, nak, gitu ya. Ini kamu mau nikah, tolong mulai sisihin uang buat hantaran lah. Ya, jangan dulu gitu ya. Sekarang juga masih ya. Akhirnya, saya berinisiatif dari gaji yang udah saya ini, saya dapatkan, oke, kalau gitu saya mesti sisihin sekitar 1 juta sebulan
pertanyaannya adalah, saya mesti taruh di mana uang itu? Iya dong. Benar. Karena pada saat itu saya nggak tahu sama sekali tentang investasi. Akhirnya dalam benak saya, kalau saya taruh di tabungan, ya uang akan tergerus. Nah, kebetulan ya pacar kerja di bank. Dia ngasih tahu, mendingan taruh uangnya di deposito. Yang lagi-lagi saya nggak ngerti itu apa deposito gitu ya. Ya udah deh, returnnya berapa? Pada saat itu di 2008 sekitar 10-11% bunganya. Hitungan saya yang masih nggak ngerti pada situ, saya mikir, oke, saya taruh 1 juta, seandainya selama setahun 12 juta, saya kalikan 12 juta, bunganya 10%, langsung begitu aja lah ya. Iya. Lumayan nih pertumbuhannya gitu ya. Ternyata fakta di lapangan setelah saya sisihin 1 juta, sampailah di 1 tahun pertama, saya masih ingat banget angkanya. 12.350.000 sekian. Shock dong. Ini nggak berkembang sama sekali. Benar. 12.350.000. Terus pada saat pencairan, jadilah 12.100 sekian. Ya, potongannya ya. Terus saya bilang dong sama calon istri waktu itu kan, ini gimana sih nggak berkembang gitu ya? Terus dia bilang, ya kan deposito, emang kamu naruhnya 12 juta dalam setahun? Kan enggak, kamu nyicil 1 juta, akhirnya itu kamu dapat. Oh gitu, nyesal juga. Kenapa saya nggak cari instrumen yang lain gitu ya? Contoh, makanya kalau saya tahu di 2008 itu ada instrumen namanya pasar modal, masuk itu gitu kan? Atau at least di emas lah waktu itu ya. Tapi karena nggak ngerti, karena nggak ada yang ngajarin, kuliah juga jurusan teknik mesin, mana ada yang ngajarin tentang keuangan gitu ya? Betul. Nah akhirnya kita nggak tahu sama sekali. Beda dengan kondisi sekarang ya. Kalau sekarang kan mahasiswa sekarang udah pada banyak banget source-nya. Ada source-nya. website, Instagram, Bener. TikTok, bahkan TikTok banyak banget edukasinya sekarang. Betul. Dan banyak produk yang bisa diketahui gitu ya saat ini tanpa harus mungkin bertanya ke orang dekatnya. Bahkan dia tinggal searching aja dia tahu. Gitu ya, sekarang seperti itu. Sekarang udah gampang banget ya Mas, asal kita mau cari, asal kita mau belajar nih, kita tuh bisa menemukan loh instrumen investasi yang tepat. Nah, kalau Mas Kemas sendiri tadi kan di 2008-2009 belum tahu nih instrumen investasi selain deposito. Kapan sih Mas tahu nih ada instrumen investasi loh selain deposito ini? Jadi, saya tahu instrumen investasi itu tahun 2011. Itu pun setelah saya kerja di regulator di Bursa Efek Indonesia. Yang lucunya ketika saya masuk situ pertama kali, saya punya bad experience bicara tentang bursa, gitu ya. Oke. Dulu ada yang namanya bursa berjangka gitu ya. Gitu. Dulu tuh penawaran terkait dengan futures itu kan ekstrim banget. Bahkan berapa kali saya ditelepon, mau nggak kerja di sana, mau nggak investasi di futures gitu ya. Yang membuat saya memiliki pengalaman buruk terkait dengan futures itu. Nah, jadi ketika saya ditawarkan bekerja di bursa, pertanyaan saya, tahu nggak ke atasan saya waktu itu, ini digaji apa enggak sih? Takut scam ya. Takut scam. Udah yang bener, nih beneran nggak sih nih? Itu plan saya. Terus setelah naik gaji, terus saya tanya balik, ini sama kayak bursa yang itu nggak ya? Dan oh beda. Mereka jual komoditi, kalau kami jualan saham. Oh beda, gitu ya. Jadi baru tahu. Nah, 2011 itulah saya belajar pertama kali yang namanya saham, yang namanya reksadana. Nah, pertama kali beli instrumen investasi, saya beli reksadana. Karena bursa nggak boleh investasi saham. Gitu ya. Akhirnya pertama kali adalah beli reksadana yang alhamdulillah sampai sekarang udah disimpan, belum dijual sekarang, dan returnnya udah lumayan. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Menarik ya, berarti Mas Kemas ini masuk dulu ke Bursa Efek Indonesia baru tahu ada instrumen lain loh selain deposito. Oh, benar. Betul. Namanya juga kadang namanya manusia ya. Kadang-kadang itu perlu masuk dulu mencoba gitu ya. Baru kita tahu tentang itu. Nah, saya yakin teman-teman generasi Z sekarang ya mungkin loh ya. Dengan adanya informasi yang masif melalui TikTok dan lain-lain ataupun Instagram gitu ya. Atau mungkin ada cerita temennya yang mengatakan, gue mulai investasi nih di saham gitu ya. Itu bisa men-trigger mereka untuk mengetahui lebih dalam. Betul. Gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak pernah dengar kan, gimana kita mau coba instrumen tersebut. Tapi karena kita pernah dengar gitu ya, oh yaudah kita coba. Dan wajib, kalau menurut saya, generasi Z ataupun milenial ini mengetahui atau memulai investasi lebih dulu.
Benar. Oke, nah Mas Kemas kan udah terjun nih ke dunia investasi. Nah, boleh nggak sih sharing ke sobat pasar modal sebenarnya konsep dasar investasi itu apa sih? Nah, kalau untuk yang baru mau memulai itu kayak gimana tuh caranya? Nah, ini pertanyaan basic yang memang banyak banget ditanyain oleh mahasiswa. Mahasiswa yang hadir ke bursa itu setiap tahunnya sekitar 20.000 mahasiswa yang datang ke bursa, gitu ya. Mereka ingin belajar tentang yang namanya pasar modal. Nah, basic investasi kalau baca di buku, gitu ya, itu biasanya jelimet banget. Nah, Teoritis banget gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya enggak. Kenapa? Karena generasi sekarang itu punya keinginan untuk menjadi entrepreneur, benar nggak? Benar. Iya dong. Nah, ketika bicara pengen menjadi entrepreneur, mereka harus berpikir ide dan modalnya. modal. Kalau nggak punya modal, Idenya nggak jalan. harus punya ide. Jadi yang salah satu gitu ya. Oke. Kalau dia punya ide, dia mesti cari temennya yang punya modal. Modal. Yes. Kira-kira gitu. Nah, tapi tetap ketika pengen bangun sebuah perusahaan, ya ada risikonya. Ketika sudah jadi perusahaannya, risiko perusahaannya kalau seandainya penjualannya nggak bagus, pasti akan kolaps, bangkrut gitu ya. Nah, karena itu, daripada kita berpikir gimana caranya punya perusahaan, umpamanya pengen bikin perusahaan mobil gitu ya. Modalnya kan gede. Atau gimana caranya saya punya perusahaan ice cream, modalnya gede juga. Gede banget. Saya mesti mikir tempatnya di mana. Iya. Untuk ngeracik bikin es krim di mana? Daripada capek-capek gitu ya, mendingan kita beli perusahaan yang sudah settle. Nah, perusahaan settle ini dan bisa dibeli sahamnya adalah perusahaan-perusahaan TBK yang terbuka yang sudah listing di bursa. Iya. Name it deh. Umpamanya kita mau punya perusahaan mobil. Ada perusahaan TBK yang listing di bursa. Kita pengen punya perusahaan Indomie, umpamanya. Perusahaan ada di bursa. Artinya dengan modal yang kecil, gitu ya, kita bisa membeli perusahaan yang besar. Bayangin kalau seandainya Mbak Desi ataupun Mbak Audrey, Mbak Audrey, umpamanya pengen punya usaha bakso, kira-kira modalnya kira-kira berapa? Berapa ya? Berapa? 10. 10 Ya. gerobak, Bahan bakunya. gitu ya. Artinya modal 10 juta baru bisa bikin Bakso. gitu ya. Nah, andaikan saya, Mbak Audrey udah punya usaha nih senilai 10 juta. Saya datang ke Mbak Audrey, saya punya uang 20.000 nih. Bisa nggak saya jadi pemilik perusahaan Mbak Desi ataupun Mbak Audrey? Bisa nggak kira-kira? Mau nggak? Modalnya 10 juta. Enggak sih kalau Enak aja gitu. ya. iya. Modalnya 10 juta, saya Karena beli invest 20.000. 20.000. Pasti kata Mbak Audrey sama Mbak Desi, gua kasih baksonya aja deh. Iya dong. Semangkok nih. Gitu ya. Nah, bedanya perusahaan TBK listing di bursa ini, nilai perusahaannya bukan 10 juta, tapi triliunan rupiah. Ada yang nilainya 200 triliun, ada yang 500 triliun, bahkan 1.000 triliun. Tapi bisa dibeli dengan modal yang cuma puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Wow. Artinya apa? Ini sebuah kesempatan yang besar buat Gen Z, buat generasi milenial ataupun di bawahnya lagi gitu ya, yang punya mimpi besar, ya kan? Yang punya mimpi besar, dia bisa membeli perusahaan yang besar dengan modal yang kecil. Iya. Karena itu, dunia pasar modal menciptakan sebuah mimpi buat Gen Z yang pengen punya perusahaan. Nah, boleh di-spill nggak sih modalnya tuh berapa minimal? Kalau bicara harga saham, ada harga saham yang seperak juga ada, 50 perak juga ada. Tapi pertanyaannya adalah, maukah teman-teman membeli saham-saham yang harga segitu? Kan itu pertanyaannya. Itu kembali kepada analisanya masing-masing. Namun, kalau analogi saya, membeli saham ataupun membeli perusahaan ini sesimpel ketika kita pengen bekerja. Contoh, Mbak Desi ataupun Mbak Audrey ketika lulus kuliah terus mau bekerja. Ada dua pilihan. Kerja di bank yang sudah mature dengan gaji yang kecil dan memulai dari level paling bawah, staff namanya. Atau kerja di perusahaan yang banknya umpamanya judulnya pasti untung gitu ya. Terus langsung jadi manajer dengan gaji yang besar. Pilihannya kira-kira mana? Ayo. Pilihan mana? Kalau aku kayaknya yang kalau di mature aku yang ini deh, biar ada gambaran aku yang pasti untung deh. Yang pasti untung. Nah, keduanya nggak ada yang salah. Pemilihan perusahaan ini ya, nggak ada yang salah. Tapi setiap perusahaan ada risikonya, benar dong? Contoh, Mbak Desi pilihnya tadi, saya mau perusahaan yang gajinya gede, tapi perusahaannya katanya pasti untung gitu ya. Janjinya gitu.
ternyata baru 3 bulan kerja kolaps. Tutup. Ya artinya risikonya kita sendiri dong. Ya. Sedangkan owner pilihnya yang levelnya perusahaan yang memang sudah mature, ya kan? Walaupun level dari bawah, tapi ketika bicara 10 tahun, kan nggak mau jadi staff terus dong. Yeah. Bisa jadi habis itu nanti jadi asisten manajer, bahkan jadi direkturnya. Iya. Dan gajinya makin besar. Betul. Tapi in long term ya. Betul. Nah, pemilihan perusahaan juga sama. Pilihannya adalah membeli saham-saham yang quote and quote dari sisi fundamentalnya umpamanya kurang bagus, tapi janjinya luar biasa, atau membeli perusahaan yang secara fundamentalnya bagus banget, gitu ya, tapi harga sahamnya pergerakan pelan-pelan. Gitu ya. Ini berbeda. Jadi setiap orang memiliki analisa yang berbeda untuk membeli saham. Nah, kalau ditanya beli saham yang mana, tergantung dengan budgetnya. Nah, kita akan eksplor di situ nih. Wow, seru banget ya. Ternyata dengan modal yang kecil kita bisa mempunyai kepemilikan untuk perusahaan yang besar. Nah, tadi kan udah ada nih Mas teori-teorinya gitu ya. Perumpamannya kita jadi nangkep nih. Oh, ternyata beli saham itu modalnya nggak harus besar. Yes. Tapi juga kita harus lihat nih fundamental atau jangka panjangnya sesuai dengan risk appetite kita gitu. Nah, kalau buat para Gen Z nih apa sih langkah awal buat kita memulai investasi di saham ini? Oke. Yang pertama, pasti untuk belajar investasi perlu punya duit dong. Ya. Ya kan, karena itu tadi di awal kita sempat menyinggung mengenai cara ngatur duit. Ya. Jadi kalau seandainya nggak bisa ngatur duit, itu jadi problem utama ketika kita mau investasi, gitu ya. Nah, kalau udah punya duit, pertanyaan kedua adalah what next, gitu ya. Nah, sesuaikan dengan anggaran yang tadi udah disisihin. Contoh kasus, gajinya 10 juta, gitu ya. Punya gaji 10 juta, berarti kita coba menyisihkan uang 10% di awal atau 20% di awal dengan nominal sekitar 1-2 juta. Ya kan? Nah, setelah dapat 1-2 juta, kita akan investasikan nih. Nah, pertanyaannya adalah kemana? Nah, kembali ke self-assessment kalau menurut saya. Contoh kasus gini, anggaran saya 1-2 juta nih Pak buat investasi. Kalau seandainya saya taruh uang 1 juta, umpamanya, di instrumen saham, boleh nggak? Boleh. Tapi, kuat nggak untuk melihat pergerakan harga saham yang sangat liquid? Wah, nggak kuat Pak saya. Umpamanya gitu ya. Kalau nggak kuat, jangan di saham. 1 juta bisa beli umpamanya reksadana, beli juga ETF juga bisa. Terus apa lagi nih? Seperti bond mungkin ada yang 1 juta mungkin gitu ya. Kita bisa mulai dari situ. Tapi kalau seandainya dia kata gini, Mas, aku nggak masalah dengan harga yang liquid, gitu ya. Tapi saya pengen mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan umpamanya reksadana ataupun emas ataupun deposito. Pilihannya adalah saham. Nah, karena itu saya suka mengatakan begini. Kita nggak bicara mengenai dia newbie atau enggak. Tapi kembalikan diri sendiri. Deg-degan nggak? Kalau enggak, silakan go ahead di saham, tapi pilihlah perusahaan-perusahaan yang blue chip. Perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental bagus, kembali ke yang basic tadi. Ya kan, pemilihan sahamnya kayak gimana? Oke, berarti balik lagi tergantung dari risk tolerance kita ya. Oke, terakhir nih Pak Mas, ada tips nggak sih buat sobat pasar modal yang baru mau memulai langkah investasi, biar nggak salah-salah gitu? Oke, paling penting adalah why. Segala sesuatu start with why. Saya belajar dari seseorang motivator gitu ya, yang mengatakan segala sesuatu itu harus dimulai dari why. Kenapa? Ketika kita pengen melangkah ke satu hal baru, tanyakan ke diri sendiri, kenapa sih saya mau lakuin hal itu, gitu ya. Contoh, ketika saya mau investasi, saya tanyakan dulu, kenapa saya mesti investasi? Dan saya mesti punya jawabannya. Umpamanya gini, kalau saya katakan saya mau investasi karena saya pengen punya rumah yang besar, gitu ya. Saya pengen punya mobil yang keren. Saya pengen menikah 5 tahun lagi. Saya pengen kuliah S2 ataupun S3. Artinya, ketika saya udah tahu itu, berarti saya mesti mencari sebuah instrumen investasi yang bisa memberikan return, ekspektasinya akan terpenuhi tadi. Mimpinya tadi ya. Karena why tadi penting. Kebanyakan orang saat ini, ketika dia masuk dunia pasar modal, dia nggak tahu why-nya. Yang terjadi seperti ini. Ketika ada Gen Z nanya ke temennya, bro, gue mau investasi dong, ya udah ke saham aja. Dia nggak tahu why-nya. Ya udah deh, gue pengen dapat untung yang cepat. Ikut-ikutan. Nah, FOMO. iya kan?
ketika ikut-ikutan, dia nggak tahu esensi dari investasi. Yang dia tahu dengan modal dia 1 juta ataupun 2 juta ataupun 5 juta ini, ketika dia masuk, harga sahamnya turun, dia deg-degan, dia cut loss. Dan akhirnya dia mengatakan kepada dirinya, saya nggak cocok di saham. Nah, pas banget deh, temen aku juga ada. Giliran harga sahamnya turun, dia cut loss. Giliran ke harga sahamnya naik, dia beli. Itu turun lagi. Akhirnya habis uang gitu ya. Nah, karena nggak tahu why-nya. Benar. Memulai dari why itu penting, gitu ya. Sebelum kita buka akun gitu, bicara masalah itu, masalah administrasi aja kalau menurut saya. Tapi kalau seandainya kita udah tahu bahwa why-nya saya pengen punya rumah besar 10 tahun lagi, ataupun saya pengen pensiun 20 tahun lagi, ketika saya membeli 1 saham ataupun 2 saham yang blue chip, kalau saham ini turun, selama bisnisnya bagus, selama perusahaannya bagus, yang dia lakukan ketika harga sahamnya turun, biasanya dia akan melakukan pembelian lagi. Sama aja kayak orang beli emas sebenarnya. Harga emas mau sekarang 1,5 juta. Kalau seandainya harga emas jadi 800.000, mau beli nggak Mbak Desi? Mau dong. Pertanyaannya, pernahkah diajarkan oleh toko emas untuk melakukan aktivitas beli ketika harga emas turun? Enggak. Karena why-nya udah tahu. Why-nya udah gede banget nih dari orang tua. Karena orang tua udah mupuk ke anak-anaknya. Kalau investasi itu katanya beli emas, beli apa lagi? Properti, beli tanah gitu ya. Jadi dari kecil udah dididik kayak gitu. Di kepala kita mindsetnya udah kebangun. Jadi walaupun dia nggak pernah melakukan pembelian tersebut gitu ya, tapi dia udah kuat secara fundamental. Why-nya udah dapat dari orang tua. Nah, karena itu di saham ataupun di instrumen seperti reksadana, ETF yang di pasar modal, gunakan cara yang sama. Tapi selama perusahaannya bagus dari sisi bisnisnya. Ingat, kita membeli saham itu membeli sebuah bisnisnya, bukan hanya melihat pergerakannya naik turun. Kalau naik turun itu ya beli emas juga naik turun gitu ya. Beli rumah sekarang naik turun. Ya kebanyakan udah overpriced gitu ya. Jadi ketika kita beli rumah namanya di daerah Jakarta harganya namanya 3 miliar. Kalau jual lagi ya mungkin harganya besok mau jual lagi mungkin harganya udah turun. Ya, karena udah overpriced. Belum lagi bicara KPR dan lain-lain gitu ya. Nah kira-kira gitu. Jadi yang paling penting supaya investasinya nggak salah adalah pahami dulu why-nya. Kenapa saya mau investasi? Itu kuncinya. Jadi tipsnya pahami dulu why-nya. Yes. Ada tips lain mungkin Mas? Ada dong. Spill. Yang pasti, ketika udah tahu why-nya, kita mesti tahu how-nya. Ketika udah tahu nih why-nya, saya mau punya mobil yang mewah gitu ya. How-nya kita nggak mungkin taruh uang kita di bank. Kita mesti taruh di instrumen investasi. Nah, setelah tahu how-nya baru why-nya. Why, how, and what-nya. What-nya itu adalah instrumennya apa? Mau yang ilegal atau yang legal? Gitu kan? Kan sekarang banyak Gen Z yang kena tipu ya. Iya. Iya gak sih? Nah, ketika mereka masuk udah berambisi pengen jadi orang kaya dan mereka tahu mereka harus investasi tapi milihnya tempat yang ilegal. Dan itu terjadi kan ya? Karena mungkin kemakan iklan-iklan kali ya yang menjanjikan gitu di TikTok banyak banget kan investasi telur ayam kemarin ada tuh returnnya 8%. Kan ini nggak make sense gitu kan ya. Sampai semudah itu orang diajak untuk berinvestasi dengan return yang tinggi, modal kecil cuma 100.000 nanti dapat diskon dapat return 8% sebulan gitu kan. Padahal tempat yang hal kayak gitu biasanya ilegal, yang memberikan janji besar gitu ya, tapi faktanya dia akan kehilangan uang. Nah karena itu carilah tempat yang legal. Salah satu tempat yang legal, ya jawabannya adalah di pasar modal. Tadi gitu, udah ada why, how, ada what. Terus mungkin ada lagi, Audrey? Kayaknya udah banyak banget ya insight yang kita dapat ini dari Mas Kemas. Thank you banget. Aku yakin juga para teman-teman yang nonton sobat-sobat pasar modal pada benar-benar jadi punya langkah-langkah konkret nih. Apa sih yang harus mereka ambil untuk investasi di instrumen-instrumen yang tadi kita udah bahas. Tadi kita ngobrol belum minum. Mungkin kita minum kopi dulu kali ya bareng-bareng ya. Yuk.